Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Karena itu, kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Anak-anak perhatikan gambar ya, itu ada gambar tanaman yang semula kecil, tapi lama-lama tanaman itu menjadi besar dan tinggi. Sama halnya ayam yang semula dari telur terus tumbuh menjadi ayam yang bermanfaat bagi manusia. Ada lagi seperti meja kursi, walaupun dibuat oleh manusia, tapi kursi berasal dari kayu dan kayu berasal dari pohon sendiri yang menciptakan adalah Allah, dari mulai kecil sampai tumbuh menjadi besar. Semuanya digunakan untuk keperluan manusia, dan semua itu pasti ada yang mengaturnya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi contohnya seperti matahari, bulan, bintang, semua yang ada di sekeliling kita itu Allah yang mengatur semuanya. Manusia dapat membuktikan adanya Allah dengan memperhatikan tanda-tanda kuasanya. Tidak mungkin alam dan seisinya ada dengan sendirinya. Adanya alam dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Semua itu adalah bukti adanya Allah, bukti bahwa Allah itu ada. Sama halnya dengan manusia. Allah menciptakan manusia dalam berbagai macam suku bangsa, menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling membantu, dan saling mengingatkan. Allah Maha Sempurna dan Maha Kuasa dalam segala hal. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan himbauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berisi kisah-kisah umat terdahulu agar dapat menjadi pembelajaran bagi umat pada masa sekarang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah. Allah terhindar dari sifat kekurangan. Sekarang kita akan belajar 3 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Basir, yang kedua ada Al-Adl, dan yang ketiga ada Al-Azim. Yang pertama ada Al-Basir, artinya yang maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam tidak terlepas dari penglihatan Allah. Apapun yang dibuat oleh manusia ada dalam pengawasan Allah. Manusia memang bisa melihat, tapi penglihatan manusia terbatas, sedangkan penglihatan Allah tidak terbatas. Allah mampu melihat apa saja yang terjadi, baik yang nyata atau yang disembunyikan, yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang salah. Semuanya dapat diketahui oleh Allah.
Ini ada dalam Quran surat Al-Mulk ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bikulli syai'im basyir. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Karena Allah Maha melihat, kita sebagai makhluk, sebagai hambanya harus bagaimana ya? Ada yang tahu? Ya, kita harus banyak berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun, Allah selalu mengawasi semua perilaku kita. Karena semua yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Yang kedua ada Al-Adl, artinya Allah yang Maha Adil. Allah adalah zat yang maha adil terhadap semua makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluk ciptaannya, tidak pernah menzalimi makhluknya, selalu mencurahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Buktinya, seluruh makhluk yang ada di alam, baik yang beriman maupun tidak, diberi rezeki oleh Allah. Termasuk tumbuhan, hewan, semua diberikan sumber kehidupan oleh Allah. Nah, sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Adl, kita harus bagaimana ya? Karena Allah Maha Adil, maka kita sebagai makhluknya juga harus menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat adil untuk alam semesta dan seluruh isinya. Jadi, kita harus bersikap adil kepada semua orang. Yang ketiga ada Al-Azim, artinya yang Maha Agung. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya, tidak ada ukurannya. Allah Maha Agung, memberikan rezeki, melimpahkan kemakmuran, dan memberikan rahmat. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Azim, kita harus mengagungkan Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena manusia hanya bagian kecil dari keagungan Allah. Selanjutnya, kita akan belajar beriman kepada Rasul Allah. Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu atau membimbing manusia agar hidup di jalan yang benar, agar beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Rasul Allah jumlahnya sangat banyak. Hanya Allah yang mengetahui secara pasti jumlah nabi dan rasul. Tapi ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nah,
Nabi berasal dari kata nabah yang artinya ditinggikan. Maksudnya, seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena membawa wahyu dari Allah. Sedangkan Rasul dari kata arsala yang artinya mengutus, yaitu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Selanjutnya, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi belum tentu Rasul. Yang kedua, tidak memiliki sifat tabligh karena Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Yang ketiga, hanya memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Yang keempat, bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Yang kelima, tidak memiliki umat. Nah, untuk yang Rasul, kalau Rasul yang pertama pasti seorang nabi. Yang kedua, memiliki sifat tabligh karena Rasul diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Yang ketiga, memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Yang keempat, bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Beda ya, kalau Nabi tadi itu untuk dirinya sendiri. Nah, yang kelima, memiliki umat atau pengikut. Kalau tadi perbedaan, sekarang persamaan Nabi dan Rasul adalah yang pertama sama-sama laki-laki, yang kedua mendapat wahyu Allah, yang ketiga mengesahkan Allah, dan yang keempat memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa. Nabi juga menghadapi kehidupan sebagaimana manusia, jadi Nabi juga makan, minum, bekerja, dan lain-lain. Nah, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi atau khotamun nabiyyin. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi lagi, jangan percaya ya. Selanjutnya kita akan belajar Rasul Ulul Azmi. Nah, di antara 25 nabi dan rasul Allah, ada yang diberi kelebihan kesabaran dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama berdakwah. Nah, kenapa disebut Rasul Ulul Azmi? Karena tadi kesabaran dan ketabahannya yang sangat luar biasa. Ada siapa saja ya? Yang pertama ada Nabi Nuh, yang kedua ada Nabi Ibrahim, yang ketiga ada Nabi Musa, yang keempat ada Nabi Isa, dan yang kelima ada Nabi Muhammad, atau bisa kita singkat dengan Nimim biar kita mudah menghafalnya. Nimim, N Nuh, I Ibrahim, M Musa, I Isa, dan M yang terakhir Muhammad. Yang pertama ada Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sabar dalam menghadapi umatnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman kepada Allah loh. Yang beriman hanya sekitar 40 orang. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sangat sabar dalam menghadapi umatnya. Bahkan ayahnya sendiri menolak dakwah yang disampaikan Nabi Ibrahim, bahkan mengusirnya. Dan juga dihukum Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim juga sangat sabar karena mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Yang ketiga ada Nabi Musa. Nabi Musa itu sangat sabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Yang keempat ada Nabi Isa. Nabi Isa sangat sabar dalam menghadapi tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Bahkan kaum Yahudi selalu ingin membunuh Nabi Isa. Yang terakhir ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan ancaman dari kaum kafir Quraisy karena dakwah yang disampaikannya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab pamannya sendiri pun tidak
mau mengikuti Nabi. Selanjutnya mukjizat Rasul. Mukjizat itu apa ya? Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama mukjizat Nabi Nuh, yaitu menyelamatkan kaumnya dari banjir besar atau banjir bandang dengan cara membuat perahu. Mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus dibakar api saat dibakar oleh Raja Namrud. Terus mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil ciptaan tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian tongkatnya juga dapat membelah Laut Merah ketika beliau dikejar Fir'aun dan tentaranya. Kemudian mukjizat Nabi Isa adalah dapat membuat burung dari tanah liat dan meniupnya supaya hidup seperti burung sungguhan yang bisa terbang. Terus bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah walau hanya sebentar. Nah, yang terakhir mukjizat Nabi Muhammad adalah yang paling besar mukjizatnya, yang paling istimewa adalah Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj, yang ketiga keluar air atau memancar air dari celah-celah jari Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu jika dia berjalan itu selalu dipayungi oleh awan. Dan yang terakhir dapat membelah bulan menjadi dua. Selanjutnya sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifatnya apa saja ya? Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi seorang Rasul tidak mungkin berbohong. Rasul menyampaikan ajaran Allah, kebenaran yang berasal dari Allah. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi Rasul tidak mungkin berkhianat, menyampaikan ajaran sesuai yang diperintahkan Allah. Dan yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Jadi seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah. Dan yang terakhir ada fatonah, artinya cerdas. Jadi Rasul itu memiliki kecerdasan dalam hal tertentu. Contohnya cerdas dalam menghafal Al-Quran, mengatur strategi perang, dan lain-lain. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semangat dan selalu semangat, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa ngajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.